Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan bisa melanjutkan hikmah yang ke-10, di mana dari mulai hikmah yang ke-6 ya, bahwa Allah menggaransi akan memberikan ijabah atas doa dan permintaan hamba ya, hanya bentuk ijabah serta waktu pemberiannya itu Allah yang maha menentukan. Di hikmah ke-7 kita sama sekali tidak boleh memiliki keraguan sedikitpun ya, mengenai janji-janji Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya. Kemudian di hikmah ke-8 kita mendapatkan informasi bahwa ketika Allah telah membukakan satu dimensi kemakrifatan, maka kita tidak lagi perlu mempertanyakan banyak atau sedikit amal perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang hamba, karena kemakrifatan adalah hak otoritas mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hikmah yang ke-9 kita diperkenalkan oleh Ibnu Athaillah bahwa amal itu menjadi sangat beragam ya. Itu karena kesesuaian dengan keadaan-keadaan dari si pelaku amal itu sendiri, ya, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Di hikmah yang ke-10, saudara sekalian yang saya hormati, yang nanti akan kita urai, kita akan bacakan matannya maupun juga syarahnya, kita akan diperkenalkan 3 kategori orang yang ikhlas ya. Mengapa tiba-tiba bicara ikhlas? Karena amal perbuatan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, sekaligus juga sebagai piranti untuk bisa wusul kepada Allah ya. Kalau kita kembali kepada hikmah yang paling pertama gitu ya, dimana amal adalah wasilah sehingga tidak boleh kemudian dijadikan sebagai satu-satunya pegangan ya. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah Allah. Di hikmah ke-10 ini kita diperkenalkan atau dibawa masuk oleh Ibnu Athaillah untuk melihat bahwa amal ini sejatinya adalah jasad. Amal perbuatan adalah wadah kosong, kira-kira begitu, yang isinya adalah keikhlasan. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan hikmah yang ke-10 ini, saudara-saudara yang saya hormati, kita akan bersama-sama memasuki dunia amal atau dunia amal perbuatan yang sejatinya adalah hanya jasad saja atau hanya wadahnya saja, hanya casingnya saja, sementara substansinya adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu pun kemudian di dalam dunia tasawuf kita akan diperkenalkan pada 3 kategori ikhlas, yakni ikhlasnya seorang ahli ibadah atau ikhlasul ubad, yang kedua ikhlasnya muhibbin ya, dan yang ketiga ikhlasnya arifin, yang tentu masing-masing memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau kita melakukan amal perbuatan, lalu ketika melakukan perbuatan itu kita masih punya pamrih ya, meskipun pamrih itu sedikit ya, apalagi pamrihnya begitu kentara, yang kemudian dalam bahasa tasawuf kita kenal dengan istilah riya ya, maka ya, amal perbuatan yang kita lakukan itu menjadi tidak berarti karena belum masuk dalam kategori ikhlasul ubad. Ikhlasnya ahli ibadah adalah dia semata-mata melakukan ibadah itu, melakukan amal ibadah itu ya, sepi dari riya tadi itu, baik riya yang jelas, yang terang-terangan maupun riya yang tersembunyi ya, istilahnya riya yang jali maupun riya yang khafi ya, itu istilah yang dipakai oleh Asy-Syarqawi ya. Seorang ahli ibadah yang menjalankan ibadah, yang menjalankan amal ibadah tadi itu dan sepi atau jauh dari riya, baik riya yang khafi maupun riya yang jali, tujuannya adalah mendapatkan pahala ya. Karena ingin mendapatkan pahala dan
takut kepada siksa, begitu ya. Itu level yang pertama, levelnya orang atau levelnya ikhlasnya ahli ibadah. Ya, ini ada embel-embel begitu ya, karena khawatir atau takut dengan siksa dan ingin mendapatkan anugerah, ingin mendapatkan pahala. Ini kategori di dalam dunia tasawuf ya, ikhlas yang seperti ini yang sudah tidak ada rianya tadi aja masih masuk dalam kategori yang paling cetek, yang paling rendah gitu ya. Sehingga tentu ini menjadi barang atau menjadi menjadi bahan muhasabah kita untuk kita bersama-sama melakukan introspeksi. Kalau orang itu beramal perbuatan yang baik lalu tidak ada riya sama sekali, baik yang jali maupun khafi, dalam kacamata tasawuf aja baru masuk pada tingkat yang paling rendah. Sudahkah kita masuk dalam kategori yang paling rendah itu? Jangan-jangan belum, karena mungkin amal perbuatan kita itu masih dihinggapi oleh syuhruh ya, masih dihinggapi oleh ingin pujian, masih dihinggapi oleh ingin dilihat orang, masih dihinggapi penyakit agar kita dikenal dan seterusnya. Sehingga sekali lagi tasawuf mengajarkan kepada kita, saudara-saudara yang saya hormati, memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita betul-betul dilatih untuk membersihkan diri, dilatih untuk menjernihkan hati, dilatih untuk, dalam bahasa kosmologi Jawa itu ada bening, hening, sama wening gitu ya. Bening itu tentu jernih. Jadi ketika kita melakukan aktivitas ibadah, ya betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Apapun gangguan yang ada di sekeliling kita, silakan saja, kita nggak peduli begitu ya. Lalu kalau kita masih ahli ibadah, ya kita mengharapkan pahala ya. Kita mengharapkan anugerah, lalu kita dijauhkan dari siksa. Itu kalau kita levelnya adalah level ibad. Tapi kalau sudah level muhibbin ya, itu naik kelas ya. Kita menjalankan ibadah itu betul-betul semata-mata karena kita cinta kepada Allah, ingin dianggap dekat oleh Allah, bukan oleh siapapun. Apapun kata orang, siapapun di sekeliling kita nggak peduli begitu ya. Dan kita tidak sama sekali tidak melakukan atau tidak mengharapkan pahala, dan tidak juga mengharapkan atau tidak takutkan adanya siksa. Yang tokoh di dalam ikhlasnya muhibbin itu begitu beken, yakni Rabi'ah al-Adawiyah kan itu. Dalam syarah ini dikatakan, saya tidak beribadah kepadamu ya Allah karena saya ingin mendapatkan pahala begitu ya, dan siksa, ingin mendapatkan pahala, atau saya tidak beribadah kepadamu wahai Allah bukan karena saya takut terhadap nerakamu, juga karena ingin dengan surgamu gitu. Ini kalimatnya menurut saya sangat menarik. Ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Ini ikhlasnya orang yang muhibbin. Lalu di atas lagi adalah ikhlasnya orang yang arif, ikhlasul arifin. Yakni di situ sama sekali tidak ada dia, tidak ada makhluk, tidak ada hamba, yang ada hanyalah Allah. Ibadah karena Allah semata-mata, dia bisa ibadah juga karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kemampuan si makhluk tadi, bukan karena kesempatan si makhluk, tapi semua aktor di balik kemampuan si makhluk tadi untuk beribadah itu semuanya adalah karena Allah. Nah, oleh karena itu memang begitu dalam, saudara sekalian yang saya hormati ya, ajaran dari Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi kalau kita kemudian mencoba untuk meresapi, lalu secara bertahap tadi steppingnya kita bisa pahami, saya kok yakin insya Allah kita ini bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk melegitimasi apa yang tadi saya sampaikan, saya akan bacakan, lalu kemudian saya coba terjemahkan dan kita berikan penjelasan tambahan jika masih diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku suwarun gambaran qa'imatun kang tetep. Ya, jadi amal itu ya bingkai gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Amal itu ya hanya bingkai saja, hanya casing gitu ya. Al-a'malu suwarun qa'imatun, yang tidak memberikan, tidak punya manfaat dan tidak punya madarat, kira-kira begitu, karena hanya bingkai saja. Wa arwahuha atapu anapun utawi lan anapun utawi pira-pira ruwe amal
iku wujudu sirril ikhlasi, wujude rahasia di ikhlas fiha ing dalam amal. Jadi ruh dari amal itu adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan amal itu nggak ada artinya, menjadi meaningless ya. Nah oleh karena itu siapapun kita, saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita makomnya adalah makom asbab ya, masih terikat dengan duniawi, terikat dengan tanggung jawab, pekerjaan, profesi, aktivitas yang sifatnya adalah duniawi, yang kita dengan aktivitas duniawi kita juga masih memiliki kesempatan yang baik, kesempatan yang memadai untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka lagi-lagi kata kuncinya adalah keikhlasan. Ketika kita seorang pendidik, hadir di tengah-tengah peserta didik, hadir memandu para peserta didik, baik di level dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi, berada di tengah-tengah mereka untuk menjadi pembimbing, menjadi penguji, menjadi konsultan, menjadi pengajar, ya, menjadi orang yang mampu mencerahkan, maka niatkanlah dengan penuh keikhlasan, agar kemudian apa yang kita berikan kepada mereka itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya ada ilmun yuntafa'u bih, menjadi ilmu yang bermanfaat. 3 atau 1 dari 3 amal yang kemudian dibawa oleh anak Adam ketika mereka meninggalkan panggung dunia. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam ini meninggal, maka amalnya semua terputus kecuali 3. Ketika itu adalah shadaqatin jariyatin, ya, sedekah jariah, amal jariah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat karena kita mengajarkan sesuatu kepada para peserta didik, mengajarkan sesuatu kepada masyarakat yang itu kemudian dipakai, ya, dimanfaatkan dengan baik, maka pahala dari orang yang menjalankan ilmu itu kemudian kita insya Allah akan mendapatkan bagiannya. Lalu yang ketiga adalah awalatin sholihin yad'ulah, doanya anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Dalam konteks ini, saudara-saudara yang saya hormati, suwarun qaimatun gitu ya, kemudian warwauha, anapun utawi ruhnya atau arwahe atau substansi pira-pira amalikum wujudu sirril ikhlasi, anane ya keikhlasan fiha ing dalam amal. Di dalam syarah saya bacakan tadi untuk melegitimasi tadi ya, wal ikhlasu yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yakhtalifu beda apa ikhlas bi ikhtilafin nasi kelawan bedane menungso. Pertama fa ikhlasul ubadi, ya ini pertama, ikhlasnya ibad atau ubad ya. Apa sih ikhlasnya orang yang ahli ibadah? Iku salamatu amalihim, selamate amale pira-pira ubat minar riya'i saking riya al jalihi kang pertelo wal khafilan kang samar wa kulli ma fihi haqqul lin nafsi. Jadi ikhlasnya ahli ibadah adalah dia ahli ibadah ini kemudian melakukan aktivitas beramal baik ini memang betul-betul sepi atau jauh dari riya, baik yang riya yang jelas terang-terangan atau yang tersembunyi. Fala ya'maluna mengkora padha ngamal sapa ubat al amala ing amal perbuatan illa lillahi ta'ala angin kanggo Gusti Allah, ya. Talaban halim mubrih li thawabi maring ganjaran baharaban lan halim layu lan krana mlayu minal iqabi saking siksa. Jadi karena takut akan siksa dan berharap akan pahala. Ini level yang paling rendah. Sehingga tadi saya katakan kita mestinya harus mengidentifikasi diri. Sudahkah kita masuk ya dalam kategori 3 orang yang ikhlas tadi itu? Setidaknya ikhlasnya ahli ibadah, meskipun level yang paling rendah. Khawatirnya adalah jangankan level yang lebih tinggi, di level yang permulaan saja kita belum masuk, ini kan cilaka gitu kan. Oleh karena itu kita harus melakukan introspeksi, harus melakukan evaluasi begitu ya. Amal-amal perbuatan yang kita lakukan tadi, apakah itu ibadah mahdoh ataukah ibadah ghairu mahdoh ya, mereview pada istilah yang saya pakai. Aktivitas duniawi kita yang sedang kita lakukan, pengabdian kita, apapun profesi kita yang kemudian diniati ibadah, maka harus dilandasi dengan keikhlasan tadi. Dan ikhlas, monggo kalau misalnya keikhlasan kita ini masih di level yang pertama, kita semata-mata berharap ya akan anugerah dari Allah dan karena khawatir dan takut dari siksa
dari siksa Allah, sehingga kita berbuat baik. Kemudian yang kedua, wa ikhlasul muhibbin lan ana pun utawi ikhlase wong kang demen, wa utawi ikhlas iku amalu amal lillahi maring Gusti Allah ijlalan krana ngagungaken wa ta'ziman lan ngagungaken li annahu krana sak temene Gusti Allah taala hale nur sapa Allah iku ahli li zalika maring mengkono-mengkono ijlal wa ta'zim la biqasdi thawabin wala harabin min iqabin, ora krana nyuprih ganjaran lan ora krana wedi maring siksa. Jadi semata-mata karena ya ikhlasnya orang muhibbin ini ya karena betul-betul ta'zim. Tujuannya adalah saya beribadah kepada Allah dengan pengabdian saya, dengan aktivitas saya, dengan profesi saya, dengan kesibukan keseharian saya semata-mata untuk Allah, begitu ya. Tidak karena yang lain, begitu ya. Jadi tidak usah kemudian kita berbuat baik ya, apalagi seorang ASN karena tukin ya, karena tunjangan, karena ini dan itu, gitu ya. Nggak usah kita pikirkan itu. Kalau kita mau masuk kepada kategori ikhlasnya orang-orang yang muhibbin tadi, itu ikhlasul muhibbin. Kemudian seperti halnya tadi ya, walidha qalat Rabi'ah al-Adawiyah ya, karena itu walidha lan ikhlasul muhibbin qalat ngendika sapa Rabi'ah al-Adawiyah, ini seorang sufi perempuan bernama Rabi'ah al-Adawiyah, begitu ya. Beliau mengatakan abadtuka orang ibadah sapa ingsun ka ing panjenengan Gusti khaufan karena wedi menarika saking neraka panjenengan wala tamaan lan ora krana pengin fi jannatika ing dalam swarga panjenengan. Jadi beribadah kepada Allah bukan karena pengin surganya Allah atau takut dari nerakanya Allah, tidak, gitu ya. Semata-mata karena ta'zim dan ijlal tadi itu. Jadi ta'ziman wa ijlalan tadi. Jadi semata-mata mengagungkan asma Allah melalui ibadah dan amal perbuatan baik yang dilakukan. Ini ikhlas yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ikhlasul arifin. Lan utawi ikhlase wong arif paring Gusti Allah iku syuhuduhum oleh ningali sapa arifin infiratal haqqi ini jenane zat kang mau hak bitahrikihim kalawan obahe arifin batas kinihim lan menenge arifin min ghairi ayyara saking saliyane ningali sapa arifin li anfusihim mari mengkono-mengkono awake arifin fi dzalika ing dalam mengkono ikhlas haulan ing reka wala kuwatan ora ing haulan ing reka wala kuwatan ora ing daya fala ya'malulan ora padha ngamal sapa arifin illa billahi angin krana Gusti Allah la bihalihim ora kelawan dayane arekone arifin wala kuwatihim lan ora karena kekuatannya arifin. Jadi mereka betul-betul mampu beribadah, berbuat balik apapun kebaikan yang mereka lakukan tadi, apakah mahdoh ataukah tidak atau ghairu mahdoh, ini semata-mata karena anugerah Allah kepada dia. Jadi diniatin ibadah, mampu berbuat baik bukan karena aku mampu berbuat baik, tapi Allah menganugerahkan kemampuan bagiku untuk melakukan kebaikan. Disinilah letak ya orang yang arif billah tadi itu. Jadi adanya dia itu tidak ada. Dalam kata lain, adanya dia karena ketiadaan dia. Mengapa ketiadaan dia? Karena adanya Allah di situ. Jadi orang yang arif ini betul-betul semata-mata semua yang dilakukan itu karena Allah, begitu ya. Nah, ini tahap untuk sampai ke tahapan itu tentu dengan proses, begitu ya. Tentu melakukan stepping perlu dengan perjuangan dan juga dengan upaya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita sudah diperkenalkan ya bahwa amal perbuatan yang merupakan wasilah itu hanyalah jasad, hanyalah casing. Lalu ruhnya adalah ikhlas. Lalu ikhlas itu ada 3 kategori ya. Ya, mari bersama-sama dengan kita mengetahui informasi dari Ibnu Athaillah, kita bisa bersama-sama berusaha untuk menempatkan diri kita minimal mampu di yang pertama, syukur bisa yang kedua, syukur lagi tentu di tingkat yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan memberikan maunah kepada kita untuk bisa melakukan yang terbaik untuk kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.